Malaysia, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong didengarkan tausiah ini untuk kita semua, untuk merenungkan bagaimana susah payahnya almarhum Ibu Tuti melahirkan. Kita mungkin sekarang sudah menjadi orang tua, tapi dulu kita menjadi anak. Sudahkah perbuatan kita lemah lembut terhadap kedua orang tua kita? Yang masih hidup, hai manusia, sejauh mana Anda sayang kepada bapakmu, kepada mamakmu? Ingat, Allah Maha Tahu. Semua ini tujuannya adalah untuk kita semua, sahabat-sahabat AK. Tidak ada khusus. Yang mendengar ini, silahkan resepi Ustadz Buya Yahya bertausiah. Ingat, sahabat-sahabat AK, pengorbanan Ibu Tuti begitu luar biasa melahirkan kedua anaknya, tetapi direnggut nyawanya oleh manusia-manusia yang sudah dilampiskan setan. Oleh sebab itu, mari kita doakan almarhum Ibu Tuti Amelia diampuni segala kesalahannya, diampuni segala kehilapannya, ditempatkan di sisi Allah bersama orang-orang yang disayangi Allah. Begitu juga kita doakan agar pelakunya cepat tertangkap dan kita tahu siapa pelakunya. Sekali lagi, mari kita jernihkan pikiran kita, siapa diri kita, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita. Sekian dan terima kasih. Hubungan orang tua dengan anak harus hubungan karena Allah. Ketahuilah bahwa orang durhaka kepada orang tua adalah dosa yang amat besar. Disebutkan oleh Nabi, kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa itu Allah tunda hukumannya nanti di akhirat, sehingga di dunia tidak tampak. Orang berbuat dosa dibiarkan sampai mati, nanti disiksa di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada orang tua akan diberi oleh Allah hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Di dunia sebelum di akhirat tidak akan beruntung orang yang menjalani hidup dengan berdurhaka kepada orang tua. Apakah pernikahan yang diambilnya, ataupun pekerjaan yang diambilnya, atau tempat tinggal yang dipilihnya. Tapi kalau dengan menyakiti orang tua, dia daftar sengsara. Tidak akan bahagia orang yang menyakiti orang tuanya, durhaka kepada orang tua. Biarpun ditolong oleh 1000 pertolongan, manusia, raja yang menolong, tidak akan bisa. Kenapa? Melanggar Allah. Akan dihukum kalau seandainya seorang laki-laki durhaka kepada orang tuanya, akan usahanya akan diruntuhkan oleh Allah. Kalau ternyata usahanya tetap berjaya, akan dikirim oleh Allah istri yang jahat. Ternyata istrinya baik, akan dikirim anak yang lebih jahat daripada dia. Ternyata anaknya baik, tunggu, akan ada kezaliman yang datang kepadanya nanti. Sebab kalau durhaka kepada orang tua harus dibalas di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ingin menemukan keindahan dalam hidup, mulailah dari berbakti pada orang tua. Baik-baik dengan orang tua. Mencintai orang tua, bagaimana hati kita dengan orang tua kita. Orang tua adalah orang tua, lihat. Yang setiap saat memikirkan keadaan kita. Ibunda kita, ayahanda kita. Maka siapapun yang menjalani hidup dengan menyakiti orang tua, tidak peduli kepada orang tua, dia daftar sengsara. Biarpun katanya suaminya adalah orang kaya raya yang pelembut hati, tidak akan bahagia. Maka ini adalah bentuk kasih sayang yang diajarkan Nabi. Sehingga di dunia pun indah kita dengan ibunda kita, indah dengan ayahanda kita, indah. Durhaka kepada orang tua, oh mengerikan. Sampai dikatakan ini termasuk dosa besar, seperti setelah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurang pengabdian kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Beribadah dulu kepada Allah, baru kedua adalah durhaka kepada orang tua. Cuman kadang tidak kita sadari. Kalau secara akal semuanya tahu kok, kalau seandainya ada ujian di kelas bagaimana hukum berbakti kepada orang tua, semuanya menjawab hukumnya wajib. Bagaimana hukumnya ngomong kasar sama orang tua, hukumnya dosa. Itu kan ilmu di otak kita. Akan tapi sudah ke hati kita merasakan ilmu itu, sehingga kita bisa menjadi orang yang lembut kepada ibunda kita. Sampai dikatakan oleh Rasulullah bahwa jika engkau berbicara dengan ayahandamu atau ibundamu, lalu engkau dekatkan mulutmu ke telinganya sehingga beliau tidak perlu menengokkan kepalanya kepadamu, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Ngomong sama orang tuanya teriak-teriak, model apa ini? Ahli sorga model mana itu?
Kalau seandainya ibundamu dan ayahandamu berbicara, coba segeralah bergegas untuk mendekatkan telingamu ke bibir ibundamu, sehingga ibundamu tidak perlu mengangkat suara. Beliau sudah sepuh, sudah tua, indah. Diajar oleh baginda Nabi SAW. Sampai berdurhaka yang disebutkan dalam Al-Quran, bukan durhaka nempeleng, bukan itu. Durhaka yang sangat ringan. Wala takullahuma uffin. Wala takullahuma uffin. Uff. Jangan kau berkata kepada ibundamu atau ayahandamu dengan uff. Uff itu adalah kalimat yang paling ringan, tapi tidak enak. Kalimat paling ringan tidak enak. Kalau bahasa kita itu begini loh ya. Mungkin kita punya pengalaman serupa, pengalaman sama, tinggal kita tobat aja. Misalnya kalau dikasih tahu orang tua kita, dikasih tahu ibunda kita atau ayahanda kita dinasihati. Lalu kita berkata, iya iya. Kenapa pakai 2 kali? Iya iya Mi. Kau pakai iya, kamu pegel ya sama dia. Kau sebel ya. Coba iya Umi sayang, kan enak. Iya iya, iya iya. Hati-hati. Itu loh uff. Atau kalau dikasih tahu orang tua, nggak denger. Iseng. Padahal kalau suara ibunda kita itu adalah suara surga. Kalaupun beliau marah, diam. Awas, hati-hati ibundamu, ayah.